Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2068 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan kita belajar ada 3B yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan sungguh sangat teramat baik bagi kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Terkadang memang Tuhan mengizinkan kita melewati padang gurun yang panas, jalannya berbatu-batu, jalannya berliku-liku. Terkadang memang kita menghadapi banyak sekali kesulitan hidup, padahal kita sudah mengambil satu keputusan untuk ikut Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan setia. Tetapi terkadang Tuhan memang izinkan kita menghadapi satu tantangan, masalah, persoalan yang menekan kita. Saudara dengar ini baik-baik. Bukan berarti apa yang kita alami, kesulitan, tantangan, tekanan itu bukan berarti Tuhan tidak senang dengan kita. Saudara dengar ini baik-baik. Terkadang memang Tuhan izinkan kita harus melewati semua pergumulan yang berat itu. Tuhan izinkan kita menghadapi semua itu supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Tuhan tidak mau saudara dan saya menjadi orang Kristen yang manja. Tuhan mau saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Betul mengikut Tuhan, kita harus pikul salib, kita harus melewati semua tantangan, persoalan, pergumulan yang begitu berat. Ketika kita mengambil keputusan untuk setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan, ada banyak sekali masalah demi masalah akan kita hadapi. Bukan berarti Tuhan tidak setuju, tidak senang kepada kita. Bukan itu maksud Tuhan. Tuhan mau melatih kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat, melewati semua tantangan-tantangan hidup yang ada di depan kita. Amin. Saudara, saya teringat dengan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, Allah turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Amin. Makanya saudara syukuri kalau saudara mendapatkan ada satu tantangan karena saudara mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, untuk mengikut Tuhan dengan segenap hati. Ada persoalan, ada pergumulan yang saudara harus lalui. Jangan marah, jangan protes, jangan bersungut-sungut. Bersyukur. Karena Tuhan sedang memproses saudara. Menjadi hamba Tuhan. Menjadi murid Tuhan yang tangguh. Melewati semua tantangan-tantangan itu. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa? Tuhan itu baik. Haleluya. Saudara, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena kasih setia Tuhan itu selamanya bagi kita. Makanya saudara, mari kita belajar bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, kita miliki. Mau dapat berkat ataupun tidak, tetap kita bersyukur, tetap kita berkata, puji Tuhan, Tuhan baik. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Itu yang Tuhan mau dari kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih kata bersyukur itu? Arti kata bersyukur itu berterima kasih. Ada banyak orang, saudara, ketika mereka susah, mereka setia dengan Tuhan, ikut Tuhan, punya banyak waktu dengan Tuhan. Mereka mau melayani Tuhan apa saja. Karena waktu itu mereka masih susah. Tapi ketika mereka sudah mulai diberkati Tuhan, mereka mulai lupa dengan Tuhan. Mereka tidak lagi bersyukur atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Mereka sudah lupa diri. Akhirnya apa saudara yang terjadi dengan mereka? Mereka membayar mahal karena mereka tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Mereka diberkati, mereka lupa dengan Tuhan. Saudara, bukankah orang yang melupakan Tuhan itu adalah orang yang durhaka? Dan orang yang durhaka, usaha pekerjaannya pasti tidak diberkati Tuhan. Saudara, kalau saudara jauh dari Tuhan, ya tidak mau bersyukur kepada Tuhan, saudara mendapatkan mungkin harta kekayaan, saya mau bilang, itu bukan dari Tuhan. Itu pasti datang dari iblis. Itu pasti mamon, itu pasti jadi berhala. Kalau itu menjadikan saudara jauh dari Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar bersyukur. Kita mau diberkati Tuhan dengan berkelimpahan, ataupun kita masih hidup pas-pasan, hidup sederhana, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik bagi kita. Amin. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan senang dengan orang yang tahu berterima kasih. Tuhan pasti memberkati orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, B yang kedua, berserulah kepada Tuhan. Perhatikan ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mencatat bahwa setiap seru doa kita, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Amin. Perhatikan, masih di ayat 5b di sana. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di saat seseorang berseru kepada Tuhan, itu menandakan dia ada dalam kesesakan. Ada dalam pergumulan yang berat secara manusia, dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Lalu kemudian dia mengambil keputusan untuk berdoa, untuk berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab seru doa mereka. Haleluya. Terkadang memang Tuhan izinkan saudara mengalami satu pergumulan berat supaya apa? Saudara berseru kepada Tuhan.
Tadinya mungkin saudara tidak pernah mengandalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, tidak pernah berdoa, tetapi ketika saudara mengalami satu ujian yang berat terjadi dalam hidup saudara, saudara ingat Tuhan. Saudara kemudian mencari Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa orang yang berseru kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjawab semua seru doa saudara dan saya. Saya tidak tahu apa yang menjadi permintaan saudara, apa yang menjadi pokok doa saudara, tapi yang jelas Tuhan mendengar setiap doa orang-orang yang ada dalam kesesakan. Kenapa ada dalam kesesakan? Doa mereka didengar Tuhan. Karena biasanya orang kalau dalam kesesakan, biasanya mereka sungguh-sungguh berdoa. Amin. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa yang Tuhan jawab doanya adalah orang yang berdoa sungguh-sungguh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan di masa-masa kesesakan, janji Tuhan, firman Tuhan ini, Tuhan akan memberi dia kelegaan. Amin. Tuhan akan menolong dia dari masalah yang sedang dia hadapi saat ini. Haleluya. Ketika kita berseru kepada Tuhan, saudara perhatikan ayat 6 dan ayat 7. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan akan datang kepada saudara. Di saat saudara membutuhkan bantuan, Tuhan akan menjaga saudara, melindungi saudara, dan memberkati saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan ada di pihak kita, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap kita? Tidak ada yang bisa mau ganggu kita, saudara, kalau Tuhan di pihak kita. Kita yang mungkin dalam pergumulan kita tinggal nafas satu-satu, saudara. Begitu beratnya tantangan kita, tapi kalau Tuhan di pihak kita, keadaan itu bisa berbalik, saudara. Yang tadinya kita kelihatannya kalah, Tuhan akan balikan menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan bersama dengan kita. Kalau Tuhan bersama dengan kita, maka kita akan melihat Tuhan akan menerobos semua kemustahilan. Tuhan akan terobos semua menjadi mungkin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan saudara mengalami masa-masa kesesakan supaya apa? Doamu manjur. Supaya doamu itu berkualitas. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sedang bergumul meminta sesuatu kepada Tuhan, berdoalah sungguh-sungguh. Karena doa orang yang sungguh-sungguh pasti Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab semua seruan doa saudara dan saya. Haleluya. Yang ketiga, terakhir, B yang ketiga, ayat 8 di sana dan ayat 9. Berlindunglah pada Tuhan. Amin. Jangan berlindung kepada manusia, karena manusia itu terbatas, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menjadikan manusia backing saudara, misalnya backing saudara, tempat saudara berlindung, mungkin itu Pangdam, Kapolda, Kapolres, atau Dandim, dan Ramil, atau Kapolsek, saudara, satu saat mereka pensiun, saudara selesai, saudara. Tapi saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kita harus berlindung kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, datang kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Di saat saudara datang berlindung kepada Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab akan hidup saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memang izinkan kita ada banyak tekanan, sehingga kita memang betul-betul satu persatu menanggalkan semua hal-hal yang kita andalkan. Mungkin yang kita andalkan keluarga kita, saudara kita, teman kita, koneksi, relasi kita, dan lain sebagainya.
Dan melalui persoalan pergumulan hidup yang berat, akhirnya apa saudara? Orang yang tadinya kita andalkan, mereka tidak dapat lagi melindungi kita. Mereka tidak dapat lagi menjaga, membacking kita dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Amin. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang datang cari Tuhan. Mereka sadar bahwa ketika mereka mengandalkan manusia, manusia terbatas. Tapi ketika mereka mengandalkan Tuhan, Tuhan itu Allah yang tidak terbatas. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Amin. Ketika kita datang berlindung kepada Tuhan, Tuhan pasti jaga. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti selamatkan saudara dan saya. Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita dan memberkati kita dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berlindung kepada manusia. Walaupun dia mungkin orang berpangkat, punya jabatan, orang yang sangat-sangat tinggi, orang-orang yang kaya, orang-orang yang kuat. Saudara, ingat pesan firman Tuhan ini. Berlindunglah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang datang berlindung kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Bersyukurlah kepada Tuhan. Hai semua umat Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Hai kaum Harun, artinya kaum Harun ini hamba-hamba Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan mengeluh, jangan komplain. Bersyukur, terima kenyataan. Jangan bersungut-sungut. Karena Tuhan membenci orang yang bersungut-sungut. Orang yang tidak tahu terima kasih, Tuhan paling benci. Tuhan senang, Tuhan kehendaki, saudara dan saya menjadi orang-orang yang tahu mengucap syukur dalam segala hal. Baik suka maupun duka, tetap berkata, puji Tuhan, Tuhan baik. Yang kedua kita belajar, berserulah kepada Tuhan. Karena Tuhan menjawab seru doa orang-orang yang ada dalam kesesakan. Yang ketiga kita belajar, berlindunglah kepada Tuhan. Jangan berlindung kepada keluarga, saudara, orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang punya posisi penting, orang-orang yang berpengaruh, orang kaya dan lain sebagainya. Saudara, mereka semua terbatas. Karena satu saat mereka pensiun, mereka mati, saudara. Tapi hari ini kita belajar, berlindunglah kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang datang berlindung kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Kalaupun rumah tangga mereka saat ini sedang ada dalam persoalan pergumulan, Tuhan memulihkan keadaan rumah tangga mereka. Tuhan memberkati hidup mereka. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka dari hari ke hari. Mereka menerima terus berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain. Supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.